sekarang ini satu tujuan kita bagaimana penanganan COVID-19 ini bisa kita lakukan. Bapak dan Ibu sekalian, sampai kapan akan berakhir? Kita tidak tahu. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita diharapkan harus senantiasa waspada, waspada dan waspada saja. Ibarat kami di militer, kita senantiasa dilatih untuk senantiasa bertempur. Setiap saat harus siaga, dimanapun, dalam kondisi apapun kita harus siaga. Tidak ada kata lain begitu. Jadi kami dari TNI berharap untuk senantiasa mari kita sama-sama untuk saling berpegang erat, saling tolong menolong, saling ingat mengingatkan bagaimana caranya kita terhindar dari COVID ini. Kita sama-sama tahu bahwa di seluruh Sulawesi Selatan ini sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pimpinan daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota Madiang, kabupaten, seluruh Sulawesi Selatan sudah secara informasi kita tahu dan secara fakta di lapangan sudah banyak yang kita laksanakan, sudah banyak yang kita lakukan untuk menekan atau memutus pandemi ini atau wabah ini. Sekarang ini satu tujuan kita bagaimana penanganan COVID-19 ini bisa kita lakukan untuk yang sekarang ini masih dalam tahap pandemi. Kemarin sudah disampaikan kemungkinan COVID ini masih terus berlanjut. Dan tentunya kita belum tahu sampai kapan ini akan selesai. Nah, terkait dengan itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, salah satu hal yang perlu diingatkan adalah bagaimana untuk pencapaian target penanganan COVID ini salah satu melalui vaksinasi. Hari ini tanggal 23 Agustus merupakan batas akhir PPKM level 4, dan di kita di Sulawesi Selatan ada dua daerah, Kota Makassar dan juga Kota Timur yang kena PPKM level 4. Tapi kemarin kami dengan Pak PLT Gubernur juga melakukan video conference dipimpin oleh Bapak Menko Perekonomian dan dihadiri oleh juga Bapak Mendagri, Menteri Kesehatan dan seluruh jajaran pusat. Hari ini nanti akan ada pengumuman apakah PPKM level 4 ini berlanjut atau tidak. Tetapi dari informasi kemungkinan di Sulawesi Selatan ini akan bertambah. Tapi ini informasi yang belum bisa ini. Cuma kami kemarin mengevaluasi karena ada peningkatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentunya kita tahu bagaimana kita saat ini sudah berupaya secara maksimal. Masyarakat kita yang tervaksin belum sampai 3 juta. Tentu ini adalah menjadi pekerjaan rumah untuk kita semua, karena pandemi COVID-19 ini bukan hanya kami, pemerintah. Masih jauh 2024 Bapak PLT. Masih banyak hal yang harus kita lakukan. Dan insya Allah atas kerjasama Forkopimda Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Bapak PLT Gubernur, insya Allah kita semua bersatu, saling bahu-membahu sekali lagi untuk bekerja
untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk insya Allah kita menjalankan tugas kita semuanya sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Terima kasih, dan saya juga berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sehat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semuanya non APBD, tetapi ini adalah kontribusi daripada pelaku usaha yang terhimpun dalam forum CSR fasilitasi Provinsi Selatan. Dengan seperti ini adalah nyamannya di antara sesama perusahaan itu bisa ada koordinasi. Paketnya apa yang dikasih dan kemudian bagaimana modelnya, kemudian bagaimana bentuk pertanggungjawabannya, ada yang komandoi. Sehingga nanti sasaran-sasaran kita ini bisa terbagi-bagi dengan adil dan juga semua pelaku usaha, ada yang mungkin lagi susah, ada yang lagi bagus-bagus keadaannya, bervariasi. Ini tahapan-tahapan. Pertama kemarin kita ada di waktu NTB, sekarang kita lakukan lagi. Ke depan bagaimana lagi formatnya, tentu ini berubah-ubah tergantung daripada apa yang kita kemudian sebagai subjek dalam CSR itu. Penyelenggaraan oleh PLT Kepala Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Insinyur N. Kebajikan yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, yang saya hormati Bapak Kapolda, para kepala perangkat organisasi, orang yang beriman dan bertakwa, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, menggugah para stakeholder lainnya untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya, dan yang ketiga adalah mempercepat penanganan dan pemulihan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu dan tempat pelaksanaan di ruang penuh perlu kami laporkan bahwa total pemberi bantuan dan donatur pada hari ini berjumlah 17 organisasi yang keseluruhannya berjumlah 10.500 paket. Di antaranya para penyumbang adalah PT Bank Sulselbar, PT Bank Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Bank BNI, PT Bank BRI, PT Kawasan Industri Makassar, PT Sementonasa, PT Wijaya Karya, PT Angkasa Pura, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, PT PLN Persero, PT Wijaya Karya, PT Telkom, PT Pelindo, PT Bulog, PT Pertamina, dan PT Pos Indonesia. Demikian laporan yang kami sampaikan kepada Bapak Gubernur. Perlu kami bahwa pemerintah provinsi dalam konteks pada hari ini adalah tim fasilitator, hanya menjembatani antara para donatur dengan pemerintah kabupaten kota, di mana nantinya setelah penyerahan ini para donatur akan berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten kota berkaitan dengan penyerahan jumlah sembako berdasarkan unit atau donatur masing-masing. Yang kedua, kami juga berharap teman-teman dari Inspektorat Kabupaten dan Dinas Sosial untuk turut membantu memastikan bahwa penyaluran ini tepat sasaran sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat. Demikian, mohon perkenan Bapak Gubernur untuk